Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada satu Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup. Mudah-mudahan kita selalu dalam kewarapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini juga saya bisa memberikan kurma kuliah menjelang berbuka Ramadan. Mudah-mudahan dalam acara kurma dalam sebelum berbuka puasa, insya Allah nanti akan diisi oleh rekan-rekan kami dari guru-guru, kemudian dari pengurus komite, dan juga anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mereka juga nanti akan memberikan materi-materi tentang bulan suci Ramadan. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan pada bulan suci Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini dikatakan juga bulan kesabaran. Karena dikatakan bulan kesabaran, sebagian dari kegiatan utama dalam bulan suci Ramadan ini yaitu tentang puasa. Puasa itu merupakan juga dari separuh kesabaran. Sehingga ketika kita berpuasa, kita harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga apa yang akan kita laksanakan, apa yang sedang kita laksanakan, kita terhindar dari segala sesuatu yang memang menguji ya, dari ibadah puasa kita. Di antaranya kita juga harus bisa menahan diri ya, dari hawa nafsu, kemudian lapar, juga haus. Nah, ini ujian yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan dalam pelaksanaan puasa. Sehingga anak-anakku juga nanti ketika berpuasa harus benar-benar puasa, tidak hanya puasa menahan haus dan lapar atau hawa nafsu, juga kita juga harus melaksanakan dari hal yang menjadikan kewajiban kita. Karena puasa ini satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia. Dan kami ya mengajak khususnya yang ada di SMP Negeri 3, staf, guru TU, dan siswa-siswi menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, bagaimana menahan diri ini memang sulit ya. Tapi dengan kesabaran dan keikhlasan, insya Allah kita akan bisa menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukurinya ya. Karena bulan suci Ramadan ini yang selalu kita tunggu-tunggu ya, dari 12 bulan yang ada di kalender ya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan di tahun ya 1444 Hijriah ini menjadikan satu tonggak ya, perubahan dalam kehidupan kita, khususnya kita dalam merubah dari karakter kita ya, yang tadinya kita tidak bisa menawan hawa nafsu, tidak sabar, dan segala macam. Di bulan ini kita bisa melaksanakannya, dan di 11 bulan yang akan datang kita terus bisa melaksanakannya. Adapun juga apa yang harus dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini, selain puasa, menahan hawa nafsu, kemudian lapar, juga haus, kita juga harus melaksanakan ya hal-hal yang menjadikan pahala untuk kita. Jadi jangan sampai ketika kita puasa hanya puasa menahan dari haus dan lapar saja atau hawa nafsu saja, tapi kita juga harus melaksanakan ibadah sholat yang wajib maupun yang sunat ya. Terutama yang memang yang menjadikan 5 waktu itu satu kewajiban ya, satu keharusan, tidak boleh ditinggalkan karena puasa, lapar dan haus, kemudian kita ngantuk tidak melaksanakan sholat wajib, itu tidak boleh, itu tantangan juga. Dan juga selain itu juga kita harus ya menambah pahala-pahala itu sendiri dari puasa itu, yaitu dengan melaksanakan sholat-sholat sunat ya. Sholat sunat itu juga diantaranya nanti ada sholat taraweh, kemudian juga sholat malam. Nah, itu ketika kita laksanakan, insya Allah akan menambah pundi-pundi pahala untuk bekal di yaumul akhir. Dan juga kita juga harus melaksanakan ya mengaji Al-Quran. Walaupun satu ayat kita baca ya, kita
kemudian mengetahui apa arti yang kita bacanya, sehingga isi dari kandungan Al-Quran kita tahu, karena Al-Quran itu penuh dengan aturan-aturan dalam hal kita beribadah, ya. Nah, kemudian selain dari mengaji Al-Quran segala macam, kita juga harus bersedekah, ya. Bagaimana kita empati kepada anak yatim, kepada orang-orang yang tidak mampu, gitu kan. Kalau yang juga yang berupa apa yang kita miliki, gitu kan, ya, baik harta maupun misalkan baik materi maupun ilmu yang kita bisa berikan, ya bisa bermanfaat. Ya, di bulan suci Ramadan ini kita berikan kemanfaatan itu untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan, para hadirin dan para hadirat, banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam berpuasa itu sendiri. Di antaranya manfaat puasa itu insya Allah kita akan diampuni dari segala dosa apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa itu sendiri, dan kita memperbaiki, tidak akan berbuat lagi dosa-dosa apa yang telah kita lakukan, sehingga kita menjadikan manusia-manusia yang soleh dan soleha. Kemudian juga yang kedua, ya, manfaat dari puasa itu sendiri, yaitu mendapat syafaat, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat atau pembelaan, ya, pembelaan ketika pembelaan diri kita, amal yang kita bawa ini menjadikan suatu amal yang merupakan suatu bekal, ya, bekal kita menuju surga. Dan yang ketiga itu juga pintu surga akan terbuka buat kita yang menjalankan puasa dengan segala aturan-aturan dan menjalankan amalan-amalan yang harus kita laksanakan. Itu diantaranya. Kemudian ibu dan bapak banyak yang berpuasa, ya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan, ya, apa-apa selain dari lapar dan haus. Karena apa? Ya, karena banyak yang memang dari hal-hal yang tidak harus kita laksanakan, ya, itu mereka lakukan. Di antaranya kita tidak boleh berdusta, bergunjing, ya, dan juga tidak boleh melihat aurat lawan jenis. Itu tidak boleh, ya. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita jauhi ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan maupun puasa-puasa di sunat-sunat di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga apa yang tadi saya sampaikan, ketika memang harus dilaksanakan untuk mendapatkan pahala itu, kita tidak melaksanakan sholat taraweh, gitu kan, ya. Nah, ini juga menjadikan suatu gambaran kita puasa itu bukan hanya menahan hawa nafsu, lapar dan haus, tapi kita juga harus melaksanakan hal-hal yang mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya dengan melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, ya. Dan jangan sampai nanti ketika puasa yang saya sampaikan, hal-hal yang sunat kita lakukan tapi yang wajib ditinggalkan, itu jangan, ya. Ya, kita harus lakukan yang wajib. Itu apa diantaranya? Yaitu tadi, ya, sholat 5 waktu yang harus kita laksanakan. Kemudian hal-hal yang lain juga kepada anak-anakku yang saya banggakan, ya, yang saya cintai, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang solehah. Bantulah kedua orang tua kamu tatkala kamu ada di rumah, kemudian tidak berpergian, dan ada waktu yang memang ketika pulang dari sekolah, bantulah kedua ibu bapak kamu ketika masih ada, ya. Kalaupun yang sudah meninggal, doakan kedua orang tua ibu bapak kamu. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan selalu ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbanggalah dan berbahagialah kalian yang masih memiliki kedua orang tua, ya. Banggakan kedua orang tua kalian dengan bagaimana, banggakan bahwa kamu mampu membantu dari kebutuhan yang orang tua perlukan, ya. Tidak harus dengan materi yang harus kamu berikan, tapi dengan kamu memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu yang kamu miliki. Misalkan membantu bagaimana membersihkan lingkungan rumah, membersihkan pakaian, mencuci piring dan yang lainnya, itu merupakan satu ibadah, ya, buat kamu kepada kedua orang tua kamu. Sehingga yang saya sampaikan, ya, berbaktilah kepada orang tua kamu, ya, selagi orang tua kamu masih berada.
dan banggakan kedua orang tua kamu dengan kamu sekolah yang rajin. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga kalian menjadikan satu banyak bisa mengambil hikmah dan manfaat yang banyak ya. Karena dikatakan bulan suci Ramadan suci gitu kan ya, dari 12 bulan ini. Tapi bukan berarti 11 bulan tidak suci. 11 bulan itu juga sangat bermanfaat buat kalian semua. Nah, pesan Bapak ya mempunyai satu gambaran bahwa kalian berdisiplin dengan waktu, berdisiplin dalam ibadah, dan berdisiplin dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Ya, yakin saya berharap dan bisa melihat bahwa kalian anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua kamu, dan insya Allah di satu waktu kamu menjadikan anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya. Kemudian juga saya berpesan juga kepada anak-anakku yang saya banggakan, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh aturan yang memang usia kamu tidak boleh dilaksanakan oleh kamu sendiri. Sehingga dari hikmah dari bulan suci Ramadan ini bisa kamu dapatkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir Bapak sampaikan bahwa di awal bulan suci Ramadan ini ya, Bapak berharap kalian juga bisa nanti teman-teman kalian ya, bisa memberikan hikmah atau tausiah tentang bulan suci Ramadan, baik itu di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9. Dan saya dan Bapak di hari pertama ini sebagai pembukaan, mudah-mudahan menjadikan satu gambaran ya bahwa hidup ini memang penuh dengan ujian, dan insya Allah ujian itu akan kita bisa laksanakan dengan baik dan lancar. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang tidak berkenan dan tidak pas pada penyampaiannya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku muslimin muslimat, anak-anakku yang saya banggakan, ibu bapak guru, pengurus komite, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.